Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada pada saat hari ini, mari kita akan memulai pembacaan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita minta kekuatan dan pimpinan dari Tuhan, mari kita berdoa. Kami sungguh terbatas untuk bisa memahami Engkau. Ya Bapak. Bahkan kadangkala dan seringkali kondisi di sekitar kami yang menekan kami justru membuat kami juga semakin sulit melihat akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Oleh karena itu tolong kami, biarlah Roh-Mu yang kudus boleh menolong kami. Supaya ketika kami baca firman-Mu ini Tuhan, kami boleh dimampukan untuk memahaminya. Bahkan hati kami dihangatkan untuk mau melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Perbaharuilah cara berpikir kami, perbaharuilah cara hidup kami, cara kami memandang dunia kami, biar kami boleh menjalani hidup kami dengan lebih baik lagi. Firman-Mu mengubahkan kami. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, kiranya Tuhan tolong supaya bisa menyampaikannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini adalah bagian terakhir dari kitab Habakuk. Sudah sebulan ini kita membahas tentang kitab Habakuk, kita sampai di pasal yang ketiga. Saya hanya akan membahas 4 ayat terakhir dari pasal 3 ini. Saya akan membacakannya buat Bapak, Ibu, Saudara-saudara, yaitu di ayat 16 sampai 19 dari kitab Habakuk pasal ke-3. Demikian firman Tuhan. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku mendengar bunyinya. Menggigilah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman dan memeliharanya dalam kehidupannya hari lepas hari. Saudara, kita sudah melihat pada minggu-minggu sebelumnya bagaimana Habakuk berproses dengan Tuhan. Bagaimana Habakuk melalui berbagai dialog dengan Tuhan. Wrestling dengan Tuhan. Mempertanyakan ketidakadilan yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri di sekelilingnya. Dia tahu bahwa ada bangsa yang besar yang akan menghancurkan bangsanya, dan Habakuk gak mengerti mengapa Tuhan membiarkan itu semua terjadi. Menurut Habakuk, gambaran kehancuran itu yang akan dia alami itu tidak fit in dengan apa yang dia pahami tentang Allah. Dia menjerit kepada Tuhan, "Kenapa Tuhan? Why?" katanya begitu. "Bukankah Engkau adalah Allah yang adil, Allah yang kasih, Allah yang setia? Kenapa Engkau membiarkan itu?" Dia bertanya. Saudara, Habakuk ini seperti mengalami suatu disorienting dilema. Yaitu ketika apa yang dia pahami tentang Allah tidak cocok, tidak pas dengan apa yang dia pikirkan. Apa yang dia pahami tidak bisa menjelaskan apa yang dia alami. Dia tidak mengerti mengapa Allah berkuasa itu membiarkan kehancuran terjadi pada umatnya. Dia mengalami suatu goncangan. Dia terguncang. Ada yang harus direvisi di dalam pikirannya, di dalam dirinya, tapi dia tidak tahu itu apa. Bagusnya Habakuk tidak berhenti begitu saja. Dia tidak berhenti, dia berdialog dengan Tuhan. Dia tanya Tuhan terus, dia kejar Tuhan terus. Dan luar biasa saudara-saudara, Tuhan pun tidak mendiamkan hambanya ini. Tuhan meladeni dia. Tuhan meladeni dia. Tuhan menjawab dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita seringkali melihat atau memaknai kebaikan-kebaikan Tuhan itu dari hal-hal yang baik yang datang kepada kita.
Saya katakan sekali lagi ya, kita seringkali melihat atau memaknai kebaikan-kebaikan Tuhan pada kita, itu kita melihatnya hanya dari hal-hal yang baik yang datang kepada kita. Waktu kita mendapatkan rezeki yang besar, waktu kita mendapatkan kemenangan, waktu kita mendapatkan promosi kedudukan yang luar biasa, pada waktu kita mendapatkan untung yang hebat, maka kita bisa mengatakan God is good. Kita melihat kebaikan Tuhan itu dari kebaikan. Apakah kita masih bisa melihat kebaikan Tuhan pada waktu kita mengalami kehilangan? Apakah kita masih bisa melihat kebaikan Tuhan pada waktu kita mengalami kesakitan atau penderitaan? Saudara, itu sebabnya mungkin waktu kita susah, kita bilang sama Tuhan, Tuhan tolonglah ambil ini kesusahanku. Aku jangan dikasih kesusahan, aku jangan dikasih kesulitan. Kita bilang begitu seakan-akan kita ini tahu apa yang baik buat kita, saudara. Padahal Tuhan tahu persis kapan kesusahan itu mendatangkan kebaikan pada kita. Tuhan juga ingin supaya kita bisa melihat kebaikan-kebaikannya juga di dalam penderitaan kita. Tuhan tahu persis itu, sehingga Dia bisa mengizinkan hal yang paling buruk sekalipun terjadi dalam hidup kita. Saudara, Habakuk memang awalnya ada pada tahap dia mempertanyakan Allah. Dia meragukan Allah, tetapi di dalam dialognya dengan Tuhan, di dalam dia berproses, dia mengalami transformasi. Dia bergerak, saudara, dia bertumbuh. Dia awalnya memang meragukan Allah, tapi kemudian dia bergerak, akhirnya dia meletakkan seluruh kepercayaannya kepada Allah. Saudara, apa yang Anda lakukan bila Anda mengalami suatu tekanan? Kalau Anda mengalami suatu kesusahan, Anda merasa hidup Anda jadi berat ya, di jalan juga berat ya, membawa kehidupan hari demi hari juga sangat berat. Apa yang Anda lakukan ketika Anda mengalami suatu penderitaan yang harus Anda tanggung? Bagaimana Anda menghadapinya? Nah, saudara, pada bagian akhir dari kitab Habakuk ini, dia memperlihatkan kepada kita bagaimana akhirnya Habakuk datang pada Tuhan. Habakuk datang pada Tuhan. Kehancuran bangsanya yang akan segera terjadi dan tidak bisa dihentikan, dia harus terima. Apa yang dia lakukan, saudara? Dia berhenti komplain. Dia berhenti berargumentasi. Dia berhenti berbantah-bantah dengan Tuhan. Dan di pasal 3 ini dia menaikkan doa kepada Tuhan yang dikompos dalam sebuah lagu yang indah. Dan apa yang dia temukan ketika dia akhirnya menyerah, ketika dia berserah dan datang kepada Tuhan. Ketika dia berdoa pada Tuhan, apa yang dia temukan? Saudara, saya mengajak kita semua juga ikut menemukan hal yang sama ketika kita datang kepada Tuhan. Yang pertama, Habakuk menemukan ketenangan di dalam Tuhan. Itu terlihat di ayat 16. Di ayat 16 dikatakan, dia berkata, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigilah bibirku, tulang-tulangku seakan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Saudara, perhatikan ayat ini. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Saudara, kehancuran yang dihadapi Habakuk itu sangat mengerikan. Begitu mengerikan sampai seluruh tubuhnya berespon. Aku gemetar di tempatku berdiri. Tapi dia menghadapinya dengan tenang, saudara. Dia menghadapinya dengan tenang. Saudara, sebelumnya kalau kita melihat, mungkin Bapak Ibu juga sudah mendengar di khotbah sebelumnya, bahwa di pasal 2 ayat 1, Habakuk juga sempat naik ke atas menara pengintai. Dia naik ke menara pengintai dan di sana juga dia menantikan. Dia juga menantikan apa yang Tuhan mau perlihatkan kepada dia. Tapi ini berbeda, dia menantikannya dengan gelisah, dia menantikannya dengan marah, dia menantikan dengan rasa tidak terima. Nah, berbeda dengan apa yang kita baca di sini. Dia menantikan juga. Dia menantikan. Dia tahu orang Kasdim akan datang dengan kekuatan yang besar menghancurkan bangsanya. Dia tahu dia akan kehilangan segalanya, tapi dia tenang. Dia tenang. Dia mengalami rest di hadapan Allah. Dia mengalami rest di hadapan Allah.
Kenapa saudara? Karena dia mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan di masa lalu. Apa yang sudah Tuhan perbuat bagi bangsanya. Bagaimana Allah telah mengikat dirinya dalam perjanjian dengan umatnya. Telah membawa umatnya ini keluar dari perbudakan dan mengambil mereka menjadi bangsanya. Habakuk menemukan realita yang lebih besar dari kehancuran yang dihadapinya. Ada realita yang lebih besar, yaitu kasih setia Tuhan. Nah, saudara, saya teringat dengan satu gambaran. Ya, suatu kali saya ada di satu ruang tunggu di lobi. Saya ingat saya itu ada di rumah sakit. Lalu saya duduk sedang menunggu. Lalu tidak jauh dari tempat saya juga ada seorang ibu yang juga sedang menunggu bersama dengan dengan anaknya. Paling besar, paling umurnya hanya 5-6 tahun kira-kira, saudara. Dan anak ini aktif sekali, lari ke sana, lari kemari, berlarian. Dan kalau setiap kali ibunya mengatakan, kamu jangan lari-lari, sini duduk di sini, nanti jatuh. Dia makin lari, dia lompat sana, dia lompat sini. Setiap kali ibunya ajak lagi dia duduk sebentar, tapi kemudian dia lari lagi. Dan anak ini semakin berani. Mungkin anak ini aktif sekali ya, saudara-saudara. Lalu rupanya suasana di lobi itu sudah semakin ramai. Lalu anak ini mulai sudah keterlaluan lah ya, dia lempar, ada gelas aqua dilempar, ada orang kemudian dia tabrak, lalu kemudian ibunya semakin khawatir, lalu kemudian dia tangkap anaknya ini, lalu dia pegang pundaknya, lalu kami semua melihat ya, anak itu meronta-ronta ingin melepaskan dirinya dari ibunya. Ibunya dengan tenang saja, tapi tangan-tangan yang sangat kuat. Dia membisikkan sesuatu yang saya tidak bisa dengar itu dia ngomong apa. Tapi anak ini bilang, enggak mau main katanya gitu. Anak ini makin meronta-ronta, kakinya mulai menendang. Tapi si ibu ini tetap memegang pundaknya, kedua tangannya. Lalu sambil mengatakan sesuatu kepada anak itu. Dan lama-kelamaan saudara-saudara, ketika anak ini mulai bergerak dan kemudian mulai melemah. Mukanya merah, dia menangis, dia lelah, berkeringat. Akhirnya dia kemudian terdiam. Waktu dia terdiam, dia tenang, ibunya melepaskan pegangannya. Dan anak itu duduk di sampingnya. Lalu anak itu merebahkan kepalanya di pundak ibunya. Saudara, waktu saya melihat itu saya tertegun. Saya tiba-tiba tersadar bahwa mungkin seperti itulah Tuhan kepada kita. Ketika kita menerima sesuatu yang tidak kita inginkan, sesuatu yang kita tidak suka, ketika Tuhan menghajar kita, kita meronta, kita berontak, kita nggak terima, kita bertanya, kita menolak, kita kepingin lari, tapi Tuhan yang berkuasa tetap pegang kita dengan begitu kuat sampai kita meronta-ronta. Dan ketika kita menemukan bahwa tidak ada gunanya meronta-ronta, ketika kita menemukan bahwa ternyata Tuhan itu jauh lebih berkuasa, maka kemudian akhirnya kita terdiam. Kita memilih menyerah. Lalu kita duduk di kakinya dan kita menantinya dengan tenang. Saudara, penting sekali buat kita mengingat, remembering siapa Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita mengingat Tuhan yang berkuasa, yang kasih karunia-Nya selalu tersedia untuk kita, maka itulah yang akan membuat kita berhenti meronta-ronta, berhenti marah-marah, berhenti complaining, dan memilih untuk diam. Dan dengan tenang duduk di sampingnya. Kita menemukan ketenangan di tengah-tengah kesusahan kita jadinya. Kita menemukan ketenangan di dalam seluruh kesulitan kita. Karena kita meyakini bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar dari kesusahan kita, saudara. Kuasa Tuhan lebih besar dari kesusahan kita. Saudara, yang kedua, apa yang Habakuk temukan? Dia bukan hanya menemukan ketenangan, tapi dia juga menemukan sukacita. Itu terlihat di dalam ayat 17 dan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Saudara, ini bicara musim ya. Musim yang tidak menghasilkan apa-apa. Musim yang tidak ada kepastian. Masa depan Habakuk dan bangsanya ini sungguh gelap, saudara. Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Artinya tidak ada yang dapat diandalkan. Bisnis hancur. Usaha hancur. Tidak bisa diandalkan lagi.
Nah, saudara, rupanya ekspansi bangsa Kasdim ini akan berdampak kepada semua aspek. Mereka akan kehilangan harta miliknya, akan mengalami kesengsaraan, kelaparan akan terjadi, masa depan mereka tidak menentu. Tapi lihatlah apa yang dikatakan Habakuk dalam pujiannya. Dia mengatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, ini bukan bersorak-sorak di dalam penderitaannya. Dia bisa tetap menemukan sukacita. Dia bisa bersorak-sorak itu bukan di dalam kehancurannya. Justru ketika dia melihat Tuhan Allah yang memegang kendali atas semua hidup dia dan yang berkuasa atas hidup dia, dia dapat bersukacita. Dia menemukan joy yang sejati. Saudaraku, satu-satunya sukacita, satu-satunya kegembiraan yang tidak bisa diambil dari kita, yang tidak bisa terlibas oleh apapun di dunia ini, adalah sukacita yang kita dapatkan di dalam Tuhan. Hanya itu. Kesenangan kita yang muncul karena apa yang kita miliki itu bisa hilang bersamaan dengan apa yang kita miliki itu hilang. Kesenangan kita yang kita miliki karena kita punya harta yang banyak akan juga hilang ketika harta itu hilang. Kebahagiaan yang kita miliki karena kita merasa punya pasangan juga akan hilang bersamaan dengan pasangan itu hilang. Apapun di dunia ini di mana kita meletakkan kesenangan kita dan kita menjadi senang karena itu akan hilang bersamaan dengan hilangnya. Tapi ketika kita mendapatkan sukacita, joy yang di dalam Kristus, tidak akan ada yang bisa mengambilnya dari kita. Itu tidak bisa hilang. Dan inilah rahasia sehingga Habakuk pun bisa mengatakan, sekalipun segala sesuatunya hancur di hadapannya, semua diambil daripadanya, dia bilang, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, ini adalah sukacita yang sejati, yang kita dapatkan di dalam Tuhan. Mungkin kita banyak tidak mengerti apa yang terjadi pada kita. Kita berusaha mencari jawaban, mengapa kesusahan ini harus aku alami. Habakuk tidak mendapatkan jawaban seperti yang dia inginkan. Dia tidak paham, tapi satu hal akhirnya dia meyakini, apapun yang terjadi, akhirnya dia berkata, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Saudara, bila Habakuk berbicara di tengah-tengah kita, kalau Habakuk datang ke rumah saudara dan berbicara kepada Anda di rumah, mungkin Habakuk akan mengatakan, biarpun pandemi ini merombak, memporak-porandakan usahaku, biarpun pandemi ini menghancurkan penghasilanku, merusak kesehatanku, bahkan bisa membunuh aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, apakah kita juga bisa mengatakan hal yang sama seperti itu? Yang ketiga, saudara, ini yang terakhir. Ketika Habakuk datang kepada Tuhan, dia bukan hanya menemukan ketenangan. Dia bukan hanya menemukan sukacita atau joy, tapi dia juga menemukan kekuatan. Saudara, Habakuk menemukan kekuatan, dia mengatakan, Allah Tuhanku, itulah kekuatanku, katanya. Itu kekuatanku. Artinya dia bisa kuat, bukan karena dia kuat, tapi dia kuat melalui Tuhan yang kuat. Kekuatan yang ada padanya bukan bersumber dari dirinya, tetapi dari Tuhan. Dia menyadari bahwa di luar Tuhan, tanpa Tuhan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kemudian saudara-saudara, Habakuk menggambarkan kekuatan yang ada pada dirinya itu dia gambarkan dengan menarik sekali, seperti kaki rusa. Atau dalam terjemahan lebih tepatnya adalah kaki rusa betina. Saudara, rusa itu adalah binatang yang hanya punya satu cara untuk melindungi dirinya. Beberapa binatang punya beberapa cara. Rusa itu bukan binatang yang bisa menerkam atau menyerang atau menerjang gitu atau menangkap, enggak. Rusa itu kalau sudah menghadapi bahaya, dia cuma bisa satu hal yang bisa dia lakukan. Saudara tahu itu apa? Lari. Hanya itu yang bisa dilakukan. Dan memang rusa itu punya kaki-kaki yang kuat. Dan dikatakan bahwa rusa betina kakinya itu lebih kuat daripada rusa jantan, saudara. Dan dia begitu kuat dan dia bisa lari dan dia bisa sampai menanjak ke bukit-bukit yang tinggi sekalipun. Saudara, Habakuk meyakini kekuatan Tuhan akan memampukan dia melewati kesusahan
melewati penderitaan. Dia dan bangsanya akan mengalami keselamatan yang sudah Tuhan Allah sediakan. Allah adalah keselamatanku, kata Habakuk. Dia yang akan menyelamatkan umatnya. Memang bukan saat itu langsung. Bahkan Habakuk mungkin tidak mengalaminya secara langsung. Tapi dia meyakini dengan imannya bahwa Allah akan menyelamatkan mereka di waktunya Tuhan. Saudara, ada satu kata yang sering kita dengar selama pandemi ini. Selain beberapa kata yang sering kita dengar itu misalnya new normal lah, atau disruption, atau apalagi gitu ya. Tapi saya terakhir-terakhir ini memperhatikan ada kata yang menarik yang disebut unprecedented. Unprecedented. Unprecedented itu lawan kata dari preseden, ya, lawan kata dari preseden. Artinya preseden sudah pernah terjadi. Jadi kalau unprecedented berarti tidak pernah terjadi seperti itu. Nah saudara, generasi kita ini sekarang, ya, angkatan kita ini sekarang sedang mengalami suatu pengalaman yang kita sendiri tidak pernah punya presidennya. Kita tidak pernah mengalaminya, tidak ada presidennya. Dan saudara, mungkin banyak generasi muda nih, anak-anak SD, SMP, SMA, anak-anak yang baru lulus nih, mungkin mereka merasa agak kecewa ya, karena mereka lulus begitu saja ya. Wisudanya online ya, lalu ijazahnya pakai drive-thru dan sebagainya. Mungkin banyak orang tua berusaha membesarkan hati mereka karena mereka mungkin merasa lulus begitu saja. Mereka adalah unprecedented. Ya, mereka mengalami pengalaman yang tidak dialami oleh orang-orang sebelumnya. Mereka paling unik. Dan masa ini saudara, sesuatu kesusahan yang memang gak bisa kita bandingkan dengan yang lain. Gak ada presidennya saudara-saudara. Kita dihadapkan dengan masa yang tidak menentu. Kita sudah tidak menghitung lagi jumlah penderita COVID. Saya ingat waktu di awal-awal kita melihat berita ini, saya masih tungguin setiap jam 3, setengah 4. Masih diberitakan ya, nomor 1 umurnya berapa, nomor 2 umurnya berapa dan sebagainya, sampai 10, 20 masih disebutkan satu-satu. Tiba-tiba boom 50, enggak lagi disebutkan satu-satu. Lalu tiba-tiba 100, tiba-tiba 100.000, sudah 200.000 kita enggak ngitung lagi. Tiba-tiba sudah 250.000 dan seterusnya, kita tidak tahu kapan ini berhenti. Karena kita mungkin juga sudah menghadapi satu kesulitan yang berdampak langsung kepada rumah tangga kita. Sampai kita mungkin sudah tidak bisa lagi ngikutin berita-berita yang di luar saudara. Kita sudah gak bisa lagi ngikutin, sudah berapa sekarang di luar orang, sudah jutaan orang sudah di PHK. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu semakin menekan. Pendidikan anak-anak juga makin berat. Usaha yang kita lakukan juga semakin berat. Kemarin ada seorang teman mengatakan kepada saya, dia harus merumahkan beberapa karyawannya. Dan dia hanya bisa mengatakan, aku janji nanti kalau aku sudah bangkit lagi, nanti aku akan panggil kamu. Dia gak bisa janjikan apa-apa saudara, hanya itu. Dan dari sisa karyawannya ini dia kadang-kala dia bawa rice cooker, bawa telur, bawa mie instan, lalu yang sisa-sisa ini ikut makan siang bersama-sama. Seperti itu, begitu susahnya saudara. Kita mungkin sudah mulai merasa pengap gitu. Kita sudah mulai merasa berat. Tapi saudara, kita gak tahu apa yang kita lakukan sekarang. Mungkin kita merasa seperti begini, seperti ada dalam satu lubang, lalu kemudian kita seperti kayak mau dikubur gitu. Seperti kita mau ditimbun dengan tanah yang begitu banyak dan kemudian kita makin lama makin berat, makin engap rasanya saudara. Tapi tahukah Anda bahwa sebenarnya kita ini, saya membayangkan seperti biji yang harus ditimbun dengan tanah. Supaya ketika dia ditimbun dengan tanah, maka biji ini akan berproses. Tuhan sedang memproses kita. Supaya ketika tanah ini ditimbunkan pada kita, lalu kita bisa bertumbuh. Biji itu pecah, lalu kemudian berakar, kemudian kuat, lalu keluar dari permukaan, lalu kemudian menjulang, lalu kemudian berbuah dengan lebat. Saudara, sepertinya itulah yang harusnya terjadi dalam perjalanan rohani kita. Kita sedang berproses. Sebulan ini kita sudah berjalan bersama-sama dengan Habakuk dalam perjalanan rohaninya. Tidak apa kalau kita sesaat ada di tahap di mana kita ragu, gak apa-apa. It is okay. Bahwa kita merasa gak okay. Kita merasa kita bertanya-tanya Tuhan, kenapa kau melakukan ini? Dan kita berpikir seharusnya Tuhan tidak begini. Gak apa-apa kita berdebat dengan Tuhan sekalipun. Gak apa-apa. Tapi jangan berhenti di situ.
Jangan berhenti di situ. Kita harus terus bergerak. Kita harus datang pada Tuhan, menyerah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Dia kita akan menemukan ketenangan, kita akan menemukan sukacita, dan kita akan menemukan kekuatan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bersama-sama dengan Habakuk di dalam pergumulannya untuk memahami Engkau. Kami di dalam bulan ini juga boleh belajar banyak. Kami mau berserah dan menyerah kepadamu. Karena hanya di dalam Engkau Tuhan, kami menemukan rest. Kami menemukan ketenangan. Ketenangan yang tidak bisa kami dapatkan dari manapun juga. Ketenangan yang tidak bisa diambil dari kami. Tetapi ketenangan yang menetap di dalam kami karena bersumber dari Tuhan. Hanya di dalam Engkau kami mendapatkan sukacita yang sejati. Sukacita yang berasal dari Tuhan. Hanya di dalam Engkau kami bisa kuat berdiri. Kami bisa berjalan terus, bahkan menaiki bukit-bukit yang tinggi. Kami bersyukur, berterima kasih. Karena di dalam pengalaman-pengalaman yang sulit, kami boleh tetap melihat bahwa Engkau sungguh baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.